warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nuri Amalia Utami dari kelas 06 PPKN 001 Prodi PPKN Universitas Pamulang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi hukum internasional, yaitu membahas tentang wilayah negara dalam hukum internasional. Hukum Internasional, dosen pengampu Bapak Suwanto SPD MH. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi pada pertemuan 12, yaitu wilayah negara dalam hukum internasional. Materi pembahasannya terdiri dari 1. Pengertian wilayah negara, 2. Ruang lingkup wilayah negara, 3. Perbatasan wilayah negara, keempat, kedaulatan dan tanggung jawab negara atas wilayah, kelima, wilayah dan yurisdiksi negara di laut, keenam, ruang udara dan ruang angkasa. Nah, sebelum membahas mengenai wilayah negara, apakah kalian tahu apa itu hukum internasional? Nah, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Dengan demikian, hukum internasional tidak dapat dipisahkan dari adanya negara-negara. Pengertian wilayah negara. Menurut Iwayan Patriana, wilayah adalah suatu ruang di mana orang yang menjadi warga negara atau penduduk negara bersangkutan hidup serta menjalankan segala aktivitasnya. Nah, yang kedua, dalam ensiklopedia umum, yang dimaksud dengan wilayah negara adalah bagian muka bumi, daerah tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Wilayah negara terdiri dari tanah, air, sungai dan laut, dan udara. Pada dasarnya, semua sungai dan danau di bagian wilayah tanahnya termasuk wilayah negara. Yang kedua, ruang lingkup wilayah negara. Nah, menurut Iwayan Patriana menyatakan bagian-bagian wilayah negara itu meliputi 1. Wilayah daratan termasuk tanah di dalamnya. Wilayah daratan adalah bagian dari daratan yang merupakan tempat pemukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan. Termasuk dalam ruang lingkup wilayah daratan ini tidak saja permukaan tanah daratan, tetapi juga tanah di bawah daratan tersebut. Nah, yang kedua, wilayah perairan. Wilayah perairan atau disebut juga perairan teritorial adalah bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara. Dalam pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia disebutkan bahwa perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya. Nah, yang ketiga, wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan. Wilayah negara meliputi juga dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan. Berarti, negara memiliki kedaulatan terhadap dasar laut dan tanah di bawahnya. Segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya adalah menjadi hak dan kedaulatan sepenuhnya dari negara yang bersangkutan. Yang keempat, wilayah ruang udara. Ruang udara yang merupakan bagian wilayah negara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas permukaan wilayah perairan. Nah, yang ketiga yaitu mengenai perbatasan wilayah negara. Batas merupakan pemisah unit regional geografi, yaitu fisik, sosial, dan budaya yang dikuasai oleh suatu negara. Secara politis, batas negara adalah garis kedaulatan yang terdiri dari daratan, lautan, dan termasuk potensi yang berada di perut bumi. Dalam bahasa Inggris, perbatasan sering disebut dengan kata border, boundary, dan frontier.
Batas wilayah suatu negara menurut hukum internasional dapat ditentukan melalui dua cara. Satu, perjanjian dengan negara yang berbatasan. Yang kedua, keadaan alam. Nah, yang keempat mengenai kedaulatan dan tanggung jawab negara atas wilayahnya. Kedaulatan yang dimiliki oleh negara terkandung hal-hal yang berhubungan dengan kedaulatan dan tanggung jawab negara terhadap wilayahnya. Wilayah negara merupakan tempat di mana negara menyelenggarakan yurisdiksinya atas masyarakat. Segala kebendaan serta segala kegiatan yang terjadi di dalamnya. Kedaulatan negara seperti ini disebut juga dengan kedaulatan teritorial. Kedaulatan teritorial akan berakhir pada batas-batas terluar wilayah teritorial negara bersangkutan. Dan karena yurisdiksi teritorial suatu negara akan meliputi perairan teritorial, maka pada hakikatnya batas terluar wilayah negara adalah batas terluar laut teritorial. Nah, menurut Jawahir, Tontowi, dan Pranoto Iskandar, dalam bukunya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan atas wilayah adalah kewenangan yang dimiliki suatu negara untuk melaksanakan kewenangannya sebatas dalam wilayah-wilayah yang telah menjadi bagian dari kekuasaannya. Nah, yang kelima yaitu wilayah dan yurisdiksi negara di laut. Pengaturan tentang kedaulatan dan yurisdiksi negara di laut secara komprehensif mulai dilakukan oleh empat konvensi-konvensi Jenewa tahun 1958 yang mengatur tentang laut teritorial dan zona tambahan, perikanan dan konservasi sumber daya hayati di laut lepas, landas kontinen dan laut lepas. Samapi dengan tahun sekitar 1970-an, keempat konvensi tersebut masih dianggap cukup memadai untuk mengatur segala kegiatan manusia di laut. Tuntutan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap konvensi-konvensi tersebut muncul seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi penambangan di dasar laut. Nah, dan menurunnya persediaan sumber daya hayati di laut, di samping itu, pesatnya teknologi perkapalan juga merupakan salah satu faktor penting yang menyebabkan konvensi-konvensi itu dianggap sudah tidak memadai lagi. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah bertambahnya jumlah negara baru yang baru merdeka, sehingga menimbulkan tuntutan-tuntutan baru terhadap laut. Nah, menurut Konvensi Hukum Laut 1982 mengakui hak negara-negara untuk melakukan klaim atas berbagai macam zona maritim dengan status hukum yang berbeda-beda yang dibagi menjadi berada di bawah kedaulatan penuh negara meliputi laut pedalaman, laut teritorial, dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Dan yang kedua, negara mempunyai yurisdiksi khusus dan terbatas yaitu zona tambahan. Yang ketiga, negara mempunyai yurisdiksi eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alamnya, yaitu zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Berada di bawah suatu pengaturan internasional khusus, yaitu daerah dasar laut, samudra dalam atau lebih dikenal dengan kawasan. Dan yang keempat, tidak berada dalam kedaulatan maupun yurisdiksi negara manapun, yaitu laut lepas. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam mengenai ruang udara dan ruang angkasa. Secara teoritis, dengan adanya kedaulatan negara di ruang udara di atas wilayahnya, setiap negara dapat melakukan larangan bagi negara-negara lain untuk terbang di atas wilayahnya, kecuali kalau telah diperjanjikan sebelumnya. Dewasa ini, teori tersebut telah berubah dengan lahirnya perjanjian internasional yang mengatur penggunaan ruang udara dan lahirlah ketentuan-ketentuan umum yang mengatur antara lain tentang kebebasan penerbangan dan hak lintas penerbangan.
Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi bahan perundingan dalam Konferensi Chicago tentang penerbangan sipil internasional yang diselenggarakan pada tahun 1944 yang kemudian menghasilkan Chicago Convention on International Civil Aviation yang telah mulai berlaku sejak tahun 1974. Nah, konvensi ini tidak berlaku bagi pesawat udara negara yang misalnya pesawat udara militer, bea cukai, dan kepolisian. Konferensi yang sama juga menghasilkan pembentukan organisasi penerbangan sipil ECIO. Sama halnya dengan status hukum dari laut lepas, hukum internasional mengakui status hukum ruang angkasa sebagai res komunis, sehingga tidak ada satu bagian pun dari ruang angkasa dapat dijadikan menjadi bagian wilayah kedaulatan negara. Hal ini tampak jelas dari berbagai resolusi Majelis Umum PBB yang dikeluarkan setelah terjadinya perkembangan teknologi ruang angkasa yang mulai dengan peluncuran satelit bumi pertama oleh Uni Soviet pada tahun 1957. Resolusi Majelis Umum tahun 1962 yang diterima pada tahun 1963 menetapkan beberapa asas hukum yang antara lain menetapkan bahwa penggunaan dan eksplorasi ruang angkasa serta benda angkasa dapat dilaksanakan oleh negara maupun secara adil dan sesuai dengan hukum internasional. Di samping itu, ruang angkasa dan benda angkasa tidak dapat dijadikan bagian dari wilayah atau tunduk kepada hukum negara manapun. Nah, cukup sekian pemaparan materi mengenai wilayah negara dalam hukum internasional. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.